Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Saya Nur Laila, CGP 9, SMP Negeri 287 Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak di masa yang akan datang. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Agar dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah menggunakan metode Bagja. Bagja adalah akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja ini juga harus diiringi dengan atap, yaitu A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Apa itu B pada Bagja? Yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang untuk mengidentifikasi tujuan, memprovokasi atau mengidentifikasi perubahan, yaitu suatu prakarsa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. G. Gali mimpi. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terciptanya pembelajaran di kelas dan di luar kelas sebagai pembelajaran yang menyenangkan, berbasis teknologi dan lingkungan sekitar. Untuk mendukung visi guru penggerak yang telah saya buat, maka saya menetapkan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi dan lingkungan sekitar. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara pembelajaran di kelas dan di luar kelas sebagai pembelajaran yang menyenangkan, yang berbasis teknologi dan lingkungan sekitar. Nah, tindakan yang saya lakukan yaitu mencari informasi di berbagai sumber, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan sivitas sekolah, bekerja sama dengan pihak yang memahami teknologi, dan yang terakhir adalah melakukan observasi lingkungan sekitar. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini saya membuat pertanyaan, siapa sajakah guru yang ahli dalam pemanfaatan teknologi? 2. Hal apa yang ada di lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran? 3. Bagaimana memilih media untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Yang keempat, apa saja pendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis teknologi dan alam sekitar? Nah, tindakan yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan lingkungan sekitar. 2. Melakukan observasi lingkungan sekitar. 3. Mencari referensi media atau teknologi pembelajaran guna meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menghidupkan literasi, melakukan pembelajaran yang menyenangkan.
Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan-pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: satu, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah dilakukan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Yang kedua, apa saja hal-hal kebiasaan baik yang bisa kita lakukan dapat meningkatkan pembelajaran di kelas dan di luar kelas sebagai pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis teknologi dan lingkungan sekitar? Nah, tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan pembiasaan yang baik yang telah dilakukan di sekolah. Contohnya 5S, tadarus pagi, yasin tahlil, Jumat pagi, sholat zuhur berjamaah. 2. Mengadakan kegiatan lomba-lomba. Yang ketiga, menjadikan siswa sebagai panitia acara. Yang keempat, menyaksikan pameran-pameran teknologi. Yang kelima, melaksanakan pembiasaan yang mendukung dan bekerja sama dengan pihak luar untuk peningkatan kemampuan teknologi, seperti bekerja sama dengan IPTEK atau Museum IPTEK Taman Mini Indonesia Indah. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa langkah sederhana yang kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas dan di luar kelas sebagai pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis teknologi dan alam sekitar? 2. Bagaimana cara mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas dan di luar kelas sebagai pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis teknologi dan alam sekitar? Nah, tindakan yang akan saya lakukan yaitu menghidupkan literasi, mengadakan kegiatan pengenalan teknologi pendidikan, mengikuti pameran-pameran teknologi, mengadakan perlombaan-perlombaan teknologi sederhana guna meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik. Berikutnya, untuk pertanyaan bagaimana cara mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas dan di luar kelas, saya akan membuat evaluasi setiap bulan. Dan kedua, melakukan dialog dan wawancara atau testimoni dengan warga sekolah dan warga sekitar. Tahapan berikutnya adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang saya buat untuk tahapan ini yaitu siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan tersebut? Apa rencana berikutnya? Bagaimana mulai mewujudkan kegiatan tersebut? Nah, ketindakan yang akan saya lakukan yaitu siapa yang mengarahkan memantau kegiatan tersebut yaitu kepala sekolah dan manajemen sekolah. Apa rencana berikutnya yaitu membuat rencana kegiatan, refleksi, dan evaluasi di akhir kegiatan. Nah, memulainya yaitu pertama, saya membuat konsep, 2 membuat tim, 3 melaksanakan kegiatan, 4 refleksi, yang kelima evaluasi. Demikianlah rancangan tindakan perubahan yang saya lakukan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.